sunnah qauliyah atau perkataan dari yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika ingin keluar dari kamar mandi atau setelah menyelesaikan hajatnya membaca ghufranaka. Ghufranaka. Ya, artinya ya Allah, aku meminta ampunan darimu. Seperti itu. Hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bersabda, Nabi SAW, "Idza dakhala al-ghaid, idza kharaja minal ghaid," dalam riwayat yang lain, "Idza kharaja minal khala," apabila beliau keluar dari kamar mandinya atau tempat hajatnya, maka beliau mengucapkan ghufranaka. Artinya adalah ghufranaka, ampunanmu. Sebenarnya itu artinya, tapi ada yang disisipkan di situ, arti yang tidak disebutkan adalah inni as'aluka ghufranaka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi doanya singkat aja. Singkat saja, alhamdulillah. Seperti tadi melepaskan pakaian itu bismillah. Bismillah. Ini ghufranaka. Ghufranaka. Nah, kira-kira Ustaz ada hikmah enggak Ustaz dari bacaan tersebut Ustaz? Baik. Kaum muslimin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk di kitab Al-Ijaz dalam syarah Abu Dawud, Imam Nawawi berkata ada dua. Yang pertama yang dia sebutkan penjelasan dari ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Yang pertama adalah ketika seseorang masuk ke kamar mandinya, maka dia terlepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia beristighfar, meminta ampun ketika dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua adalah dia lalai dari mengingat atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia masuk, dia mengeluarkan hajat-hajatnya. Yang mana kata para ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, at'amahu, yang mana Allah telah memberikan makan baginya. Kemudian telah melancarkan pencernaannya. Kemudian telah membuang adza atau telah membuang gangguan, sisa-sisa makanan yang mengganggu dalam pencernaannya, dan itu Allah mudahkan. Sahala khurujahu. Seperti itu. Lantas kata imam tersebut adalah, maka sekiannya ini menjadi pengingatan bagi dia, kesyukuran ini seharusnya dinikmati. Ada sebuah kesyukuran, seorang bisa makan, kemudian bisa mencernanya kaum muslimin, kemudian bisa juga ada gangguan-gangguan, penyakit-penyakit keluar darinya, maka ini sesuatu yang harus disyukuri. Bahkan di sini maka kata para ulama, atau penjelasannya adalah, maka ini adalah kesyukuran yang harus disyukuri, dan untuk itu ada kelalaian dari kita. Ada kelalaian yang sebenarnya kita harus lebih bersyukur lagi. Maka di sini kata para ulama adalah, ya Allah, aku meminta ampunan darimu karena kelalaianku dalam mensyukuri nikmat ini. Dan catatannya akhi Husain, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam syarah dalam kitab beliau Nailul Autar, pendapat yang kedua lebih baik. Artinya lebih bagus dan lebih tepat. Wa huwa ansab katanya. Pendapat yang kedua lebih baik ketimbang yang pertama. Karena yang pertama seseorang meninggalkan zikir karena memang tidak boleh pula berzikir ketika memang di kamar mandi atau tempat yang buruk gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam.